Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan Ketua Bapak Mpok dari Puskesmas Wonosari 1, kemudian anggotanya ada Putri Sinta Pratiwi dari Puskesmas Manado 1, ada Mbak Ahnista Laila Nurjana dari Puskesmas Bidang-Sari 2, Mbak Chandra Lutfian dari Puskesmas Girisuko, kemudian saya sendiri Erna Zumadiati dari Puskesmas Purwosari, kemudian ada Mbak Zahra Septika dari Puskesmas Semanu 2. Di sini kami akan memperagakan persiapan pengembangan spesimen feses dan pengambilan spesimen feses. Kemudian untuk alat dan bahannya, yang pertama yaitu ada masker, ada handspoon, kemudian 2 buah pot bertutup ulir di bagian luarnya yang dapat ditutup rapat, terbuat dari bahan transparan, tidak mudah pecah, tidak bocor, bersih dan garing, atau untuk pot tinja. Yang kedua, ada 2 buah kantong plastik transparan atau ziplock bersih ukuran kecil untuk membungkus masing-masing pot tinja. Yang ketiga, 1 buah kantong plastik transparan. Dan yang keempat, 1 buah kantong plastik besar untuk membungkus FP1 dan formulir pengiriman spesimen yang akan disertakan dalam spesimen karir. Yang kelima, 2 buah kertas label auto adhesif atau pada umumnya sudah tertempel di pot yang tersedia. Kemudian yang keenam, ada spidol dengan tinta tahan air untuk menulis label. Kemudian yang ketujuh, ada formulir pelacakan FP1 dan pengiriman spesimen FPS1. Yang kedelapan, ada spesimen karir dengan 5 pulpet. Spesimen karir dengan pulpet. Oke. Untuk suhu harus terjaga antara 2-8 derajat Celcius yang dibuktikan dengan adanya termometer analog khusus refrigerator. Tidak dianjurkan menggunakan gel pad atau aspirator. Kemudian yang 9 ada lakban untuk merekatkan tutup spesimen karir. Yang ke-10 ada formulir pemantauan rantai dinding spesimen. Selanjutnya, setelah dinyatakan sebagai kasus AFP, dilakukan pengumpulan 2 spesimen tinja dengan tenggang waktu pengumpulan antara spesimen pertama dan kedua minimal 24 jam. Kemudian pengumpulan 2 spesimen diupayakan dalam kurun waktu 14 hari pertama setelah kelumpuhan. Pengumpulan spesimen dengan menggunakan pot tinja yang tadi. Nomor 4-nya, penderita diminta buang air besar di atas kertas atau bahan lain yang bersih agar tidak terkontaminasi dan mudah diambil. Kemudian ambil tinja sebanyak kurang lebih 8 gram, kira-kira sebesar 1 ruas ibu jari atau ibu jari orang dewasa. Bila penderita AFP sedang diare, ambil spesimen tinja kira-kira 1 sendok makan. Sebelum melakukan pengambilan spesimen, petugas melakukan kebersihan tangan dengan 6 langkah cuci tangan menggunakan handcraft. Belakang itu, mohon maaf tadi ada yang terlupa terlewatkan, yaitu menggunakan masker terlebih dahulu, setelah itu menggunakan handspoon. Kemudian setelah menggunakan handspoon, petugas mengambil spesimen, dimasukkan ke dalam pot tinja. Untuk spesimen ini ada 2 kali pengambilan spesimen, yaitu yang pertama, spesimen pertama
tinja dengan menggunakan tinta tanah air yang mencantumkan nomor EPIT, nama penderita, tanggal pengambilan spesimen, lapisi label dengan selotip agar tidak mudah lepas, tetapi tetap terbaca. Setelah petugas melapisi label dengan selotip, kemudian pot tinjanya ditulis untuk spesimen 1 dan spesimen 2. Ditulis spesimen 1. Itu petugas memasukkan pot tinja ke dalam plastik kecil untuk spesimen 1 dan spesimen 2. Setelah itu direkatkan agar tidak bocor. Kemudian sampel spesimen 1 dan 2 dimasukkan ke dalam plastik besar, ditata agar tidak miring. Kemudian direkatkan. Selanjutnya spesimen dimasukkan ke dalam spesimen karir yang diberi cool pack sehingga suhu dapat dipertahankan antara 2–8 derajat Celcius sampai di laboratorium pemeriksaan atau provinsi. Letakkan spesimen sedemikian rupa sehingga spesimen tidak terguncang-guncang. Kalau misalnya masih ada sela sedikit, bisa menggunakan tisu. Kemudian spesimen karir kemudian ditutup dan rekatkan dengan lakban agar tutup tidak dibuka. Dan direkatkan dengan lakban dan tertutup. Kemudian tempelkan pada bagian spesimen karir alamat laboratorium yang dituju.
Bila diperkirakan akan dikirim kurang dari 3 hari setelah pengemasan, maka simpanlah di lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius. Bila diperkirakan baru dapat dikirim lebih dari 3 hari setelah pengemasan, maka simpanlah di freezer. Setelah kegiatan pengambilan spesimen dan pengepakan spesimen sudah selesai, kemudian melepaskan APD dan spoon. Kemudian melakukan kebersihan tangan dengan menggunakan cuci tangan dengan hand rub. Untuk handscoon dibuang di tempat sampah medis. Demikian presentasi persiapan pengepakan spesimen feses dan pengambilan spesimen feses dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.